Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Iwan ya di Jajan Skoy, jajanin aja. Masih di obrolan pagi, kita masih berbincang bersama Pak Najib dan juga Pak Edi. Ini menarik sekali tentang pemilu gitu ya, yang ternyata walaupun masih lama hitungannya, tapi sudah persiapannya dari sekarang. Nah, ini penting sekali karena selanjutnya nanti mungkin lebih banyak generasi muda atau yang sekarang disebut Gen Z yang akan menjadi pemilih pertama, dan sebaiknya memang disiapkan dari sekarang gitu ya, agar tidak salah pilih ya Pak ya. Jadi ketika pilihannya benar, nanti insya Allah negaranya juga akan benar ke depannya gitu. Nah, tadi sempat terpotong nih, mungkin Pak Najib nih bisa dilanjut nih. Ada poin-poin yang mungkin ingin tambahkan dari obrolan kita tentang Saka Adiasta Pemilu. Makasih. Terkait pengawasan pemilu, itu kan pekerjaan yang bagi kami unlimited ya. Sementara kami ini terbatas terkait dengan jumlah personal, terkait dengan daya dukung. Sehingga kita punya program yang disebut dengan pengawasan partisipatif, yaitu program untuk menggerakkan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam konteks pengawasan pemilu. Pemilu itu harus menjadi milik kita semuanya. Karena itu tugas mengawasi pemilu itu tidak hanya tugasnya pengawas pemilu, masyarakat juga harus hadir. Seperti kalau kita bicara soal Kamtibnas lah, tidak hanya urusannya polisi aja, masyarakat juga harus mengambil peran. Dan kami punya pandangan pramuka ini sangat potensial. Karena apa? Mereka terlatih dengan karakter yang baik dan juga berani. Kita ini sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, melakukan edukasi kepada masyarakat, tapi tindak lanjutnya belum tentu kemudian berlangsung dengan baik. Terkait dengan apa? Terkait dengan kesediaan masyarakat untuk ikut mencegah pelanggaran, bahkan melaporkan kalau menemukan indikasi pelanggaran. Itu kan pekerjaan yang tidak harus butuh pemahaman saja, namun juga butuh keberanian. Dan pramuka dilatih untuk itu, dilatih untuk cinta pada bangsa, cinta tanah air, dan itu dalam konteks pemilu adalah mereka juga harus kemudian ikut mensukseskan pemilu. Bahkan juga dilatih untuk punya keberanian. Dan karena itu dalam pandangan kami, pramuka ini menjadi elemen penting untuk bisa menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Karena dari segi syarat ketentuan sudah terpenuhi untuk menjadi pengawas partisipatif, yaitu mereka punya kecintaan pada tanah air dan juga punya keberanian untuk kemudian menyampaikan kebenaran. Tentu kita berharap dengan hadirnya pramuka itu semakin meningkatkan kapasitas ya pengawas partisipatif di DIY. Meskipun kita sudah menjadi provinsi yang paling maju untuk pengawas partisipatif, namun kan kita harus terus-menerus juga meningkatkan agar apa? Agar jangan sampai kemudian kita ini kalah dengan situasi yang akan meningkat kondisi pemilu yang semakin buruk ya. Dalam artian ada pihak-pihak yang kemudian ingin pemilu kita ini kan tidak baik berlangsungnya gitu ya. Dengan berbagai indikasi banyak sekali pelanggaran dengan modus yang berubah. Tentu kita harus meningkatkan kapasitas pencegahan dan pengawasan itu. Lewat apa? Lewat keterlibatan masyarakat. Ya tentu otomatis kita sudah secara internal melakukan penguatan, namun itu saja nggak cukup. Karena kalau kita bicara soal perbaikan aspek hukum, kultur hukum itu juga menjadi elemen yang sangat penting untuk membuat tertib hukum di negeri ini ya. Sehingga lewat gerakan pramuka itu diharapkan nanti ada banyak hal yang bisa kita lakukan. DIY, ekspektasi kami harus selalu menjadi terbaik dalam konteks pemilu yang baik, dalam konteks pengawasan pemilu yang baik. Sebelum lanjut lagi nih Pak, kalau kita ngelihat terutama di DIY gitu ya, kalau anak mudanya dan mungkin minat terhadap pemilu dan politik kalau di DIY seperti apa sih Pak? Apakah cukup aktif dan bagus, atau mungkin lebih banyak yang ya udahlah datang aja gitu, asal terlibat dan nggak terlalu ambil pusing, seperti apa Pak? Iya, DIY ini saya mengamati cukup partisipatif ya. Banyak kelompok-kelompok yang cukup kritis ya. Namun sekaligus juga ekspektasi juga tinggi. Jadi kita ini kan kota Jogja itu kota terbaik terkait dengan pembangunan SDM ya. Sleman juga kabupaten terbaik terkait dengan IPM-nya. Tentu konsekuensinya apa? Ekspektasi publik sangat tinggi untuk kualitas pemilu yang baik. Jadi meskipun masyarakat sudah kritis, namun karena harapannya tinggi, sehingga persoalan kecil itu bisa menjadi masalah besar. Kami kalau ketemu dengan ketua-ketua di provinsi lain,
bagi mereka itu sesuatu yang biasa, tapi bagi kami itu luar biasa gitu ya. Sehingga di DIY ini nggak boleh salah. Bahkan sekecil apapun kesalahan harus ditutup agar pemilu kita ini sempurna. Dan tentu ini harus menjadi hajat kita semuanya. Nggak bisa kita sendirian yang mengerjakan, namun kita butuh didukung oleh banyak pihak, termasuk pramuka harus menjadi elemen penting untuk menggerakkan pengawasan partisipatif. Dan sudah cocok tadi ya, semua elemennya masuk, makanya kolaborasinya bisa dibilang relatif lebih gampang ya Pak ya. Betul. Nah kemudian nih kembali ke Saka Adiasta Pemilu, kalau sejauh ini sudah seperti apa Pak kesiapannya? Jadi kami kolaborasi dengan Bawaslu. Untuk di DIY ini sebenarnya pertama dari sisi legalitas kami berkolaborasi, sudah ada MOU, ada SPK, perjanjian kerjasama. Kemudian di level yang tingkat cabang, dari DIY tingkat daerah dan tingkat cabang itu yang dari kabupaten kota itu sudah juga, bahkan di cabang-cabang sudah dilantik pengurus-pengurus Saka. Baik yang di DIY sudah, di kabupaten kota sebenarnya sudah. Nah kemudian sudah sampai ke sosialisasi. Nah ini gambarnya ya, iya, Pak ya? Betul, ini pelantikan ya. Nah, ini pengurus ini di kota ini yang sekarang di Kwarcap kota, ini di Gunung Kidul kalau nggak salah. Iya. Oke, jadi tingkat kabupaten kota sudah ada pelantikan. Kemudian bahkan sudah sampai sosialisasi kita ke gugus depan, di mana gugus depan yang memiliki penegak Pandika, kita mulai dari penegak yang ada di gugus depan yang berpangkalan di Taman Madya, Taman Siswa Yogyakarta itu. Nah sehingga dari Saka itu akan terus melakukan sosialisasi sampai kemudian generasi muda penegak Pandega itu tertarik untuk kemudian melaksanakan dharma yang ke-8, disiplin, berani, dan setia. Nah gitu, mereka disiplin dalam menegakkan demokrasi dan berani seperti yang Pak Najib sampaikan tadi, berani untuk menegakkan demokrasi, perlu sampai kemudian melaporkan dan sebagainya. Dan juga begini Mas Felix, untuk pemilu itu jangan dipahami hanya pemilu konteks pemilihan DPR, DPRD, tapi termasuk yang di kabupaten itu kan pemilihan lurah, dukuh gitu kan. Itu perlu juga ada pengawasan dan partisipasi dari masyarakat. Nah, adik-adik yang di golongan penegak Pandega yang ada di wilayah itu ketika mengikuti atau bahkan mengawasi pelaksanaan pemilu, pilkades, pilur, pemilihan lurah, pemilihan dukuh gitu, ya mereka bisa ikut terlibat di situ. Sehingga konteks Saka ini membentuk adik-adik penegak Pandega untuk bisa melakukan partisipasi pengawasan terhadap pemilu dalam konteks yang lebih besar. Jadi pemilihan dukuh, lurah, kemudian sampai kemudian di pemilihan DPRD tingkat kabupaten kota, DPRD tingkat di DPR pusat, pemilihan kepala daerah sampai ke presiden. Oke. Jadi lengkap ya, ke setiap wilayah akan bisa implementasikan begitu ya. Iya, ironi ketika Pak Najib yang di Depok itu berapa TPS? Pada pengawasnya 37. 137 TPS pengawasnya gitu. Itu satu kelurahan itu. Satu kelurahan. Nah, ada dua, mungkin masing-masing di atas 100 itu di 3 kelurahan di Depok itu ya. Condong Catur, Catur Tunggal, dan satu lagi apa tuh? Catur Tunggal, Condong Catur, sama itu kan pengawasnya hanya berapa? Hanya satu kalau pengawas kelurahan. Satu ngawasi 130 TPS. Nah di situ partisipasi masyarakat itu perlu dikembangkan, termasuk dalam ini melalui kepramukaan. Yang teknis itu Pak Najib ahli. Jadi memang akhirnya penting sekali ya, dan kebetulan tadi memang akhirnya value atau nilai-nilainya cocok, jadi bisa lebih cepat gitu, apalagi persiapannya ini masih cukup panjang, jadi mungkin bisa lebih baik lagi gitu ya Pak ya ke depannya. Nah kalau misalnya mungkin tadi sudah sempat disinggung, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi tentang struktur kepengurusannya nih, seperti apa untuk Saka Adiasta Pemilu daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau di semua Saka termasuk Adiasta Pemilu ada yang namanya pembina Saka, pembina. Jadi
pembina Saka ini dipimpin oleh ketua lembaga atau kalau di kedinasan kepala dinas gitu ya, atau kepala badan gitu ya. Kemudian pembina Saka ini ada pengurus sendiri, kemudian ada pengurus Saka. Ini yang kemudian pengurus Saka ini implementatif, dia melakukan pembinaan dan sebagainya, dan dibantu di situ ada instruktur Saka gitu. Nah kemudian melakukan rekrutmen dari para penegak pandega yang ada di gugus depan yang pangkalannya di SMA, SMK, madrasah aliyah atau di perguruan tinggi. Begitu. Jadi lembaganya ada pembina, ada pengurus Saka. Oke. Kemudian kalau untuk programnya, atau mungkin ini lebih banyak edukasi juga ya ke tiap-tiap wilayah begitu, dan tiap-tiap mungkin instansi, bentuknya seperti apa Pak? Apakah misalnya, mungkin kalau kita bayangin edukasi itu duduk menyimak, ada yang di depan menjelaskan, atau dalam bentuk interaktif, atau mungkin ada permainan yang menarik dibuat semenyenangkan mungkin gitu? Betul. Jadi kalau di kepramukaan ada metode pembinaan kepramukaan itu ya, itu memang dibuat menyenangkan. Nah, menyenangkan dalam konteks sekarang ini sudah menggunakan teknologi informatika dalam konteks TI mutakhir dengan AI. Nah sehingga para pembina kami, pembina pembina gugus depan yang berpangkalan di SMA SMK, di tahun 2024 kami berikan pelatihan untuk pengembangan AI untuk kepramukaan, sehingga mereka misalnya menyiapkan materi itu sudah melibatkan AI. Kemudian dalam konteks metode yang menyenangkan itu dengan brainstorming dan sebagainya, ini melibatkan adik-adik itu dan dia bisa mengungkap, sehingga tidak harus pembinanya saja yang searah, tapi justru multi arah gitu, sehingga mereka terlibat gitu. Oke. Jadi keterlibatan juga penting ya, nggak cuma sekedar. Sangat. Mungkin kalau mereka sudah setiap hari di kelas kuliah dapat dari dosen, harus lebih menyenangkan lagi berarti ya. Nah di penegak pandega itu sebenarnya peran pembina itu sebagai motivator saja, pemicu saja, tapi yang aktif justru dari penegak pandega itu. Termasuk dia aktif menyusun program ke depan, melaksanakan program dan sebagainya. Nah ketika mereka sudah menguasai AI juga, sehingga mereka membuat program itu dan akan lebih mudah mungkin ya ke generasi muda ya, karena mereka lebih familiar dengan teknologi begitu. Betul. Kekhawatiran kami kan kemarin pembina itu akan ketinggalan teknologi ya. Maka kita beri pelatihan mereka. Nah, dan ternyata adik-adik penegak pandega itu tetap maju, lebih maju daripada kami gitu. Iya. Jadi bisa lebih cepat gitu ya progresnya. Baik, kita akan kembali jeda sidak, dan untuk Anda saudara nanti kami masih akan kembali lagi, masih berbincang menarik sekali tentang Saka Adiasta Pemilu dalam rangka pendidikan demokrasi bagi anggota pramuka. Setelah yang satu ini kami akan kembali lagi.